Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Mentari pagi bersinar megah, cahaya menembus langit Nusantara. Agama dan negara bagai dua anugerah yang menjaga jiwa dan menyatukan bangsa kita. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru, juga sahabat-sahabat muda harapan bangsa yang saya banggakan. Hari ini izinkan saya mengajak kita semua merenung sejenak. Bukan karena kita lemah, tapi karena setiap perjuangan besar selalu berawal dari kesadaran yang dalam di hati manusia. Saudara-saudaraku yang saya cintai, tema kita hari ini tentang dua cinta namun satu tekad. Cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada negara. Sebuah tema yang bukan sekedar untayan kata, tapi kompas kehidupan bagi bangsa yang ingin berdiri tegak, bermartabat, dan diridhoi oleh Allah. Coba kita bayangkan, apa jadinya sebuah bangsa jika agamanya dilupakan? Apa jadinya sebuah negeri jika cintanya pada tanah air mulai pudar? Yang tersisa hanyalah gelap, gaduh, dan kehilangan arah. Maka wahai generasi muda, kita harus menyalakan dua pelita dalam dada. Pelita agama yang menuntun langkah dan pelita negara yang menaungi perjuangan. Karena tanpa cahaya, rumah akan gelap. Tanpa rumah, cahaya tak punya tempat berpijak. Saudaraku, cinta pada agama bukan sekedar ruku dan sujud. Ia adalah keteguhan dalam bertindak, kejujuran dalam prinsip, juga kasih sayang pada sama. Cinta pada agama berarti menjaga nurani agar tak kotor oleh dusta dan iri. Dan cinta pada negara bukan hanya mengibarkan bendera setiap 17 Agustus. Ia adalah pengabdian dalam diam, kerja keras tanpa pamrih, dan pengorbanan tanpa nama. Ia nampak dalam pelajar yang tekun, dalam petani yang jujur, dalam pemuda yang menjaga persatuan. Saudaraku, mari kita lihat kembali sejarah. Ketika penjajah datang merampas tanah dan harga diri bangsa, siapa yang pertama kali menggugah semangat rakyat? Para ulama. Mereka bukan hanya mengajar di pesantren, tapi juga memimpin barisan perlawanan. Kiai Hashim Asy'ari dengan resolusi jihadnya menyeru umat Islam untuk mempertahankan tanah air. Bukan karena haus perang, tapi karena cinta agama menuntut untuk melindungi negeri dari penjajahan. Di sisi lain, ada pahlawan seperti Pangeran Diponegoro yang berjuang bukan demi tahta, melainkan demi iman dan tanah air. Seruannya jelas, perang sabil, perang suci membela agama dan bangsa. Dan lihat pula Cut Nyak-din di Aceh, seorang perempuan yang menggenggam Al-Quran di tangan kanan dan pedang di tangan kiri. Ia berjuang karena keyakinannya bahwa membela agama, membela tanah air adalah bagian dari membela kehormatan Islam. Mereka semua membuktikan ketika agama dan negara bersatu dalam dada, lahirlah kekuatan yang tak bisa dikalahkan. Namun kini ada yang mulai pudar dari dada anak bangsa. Ada yang lebih sibuk berselisih karena perbedaan. Padahal negeri ini berdiri di atas keberagaman. Ada yang lebih suka membenci. Padahal agama mengajarkan kasih. Ada yang cepat menyerah. Padahal para pendahulu rela mati demi satu kata, merdeka. Maka hari ini izinkan saya berseru dengan lantang. Cinta pada agama bukan ancaman bagi negara.
Cinta pada negara bukan penghalang untuk beragama. Dua cinta ini harus saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Maka mari kita mulai dari diri sendiri. Teguhkan imanmu, perindah akhlakmu, kuatkan tekadmu. Belajarlah bersungguh-sungguh, berbuatlah sebaik-baiknya. Karena cinta bukan kata, tetapi karya. Kita ingin negeri ini berdiri dengan kokoh, maka jadilah generasi yang bertakwa dan berani. Kita ingin bangsa ini disegani, maka jadilah generasi yang mencintai tanah air dengan hati. Bayangkan, jika setiap anak bangsa mencintai negerinya dengan teguh, tidak akan ada lagi korupsi, fitnah, dan perpecahan. Dan jika setiap anak bangsa mencintai negerinya dengan kokoh, tidak akan ada lagi malas, takut, atau pengkhianatan. Dua cinta ini akan menjadi perisai bangsa, mercusuar sejarah, dan bahan bakar kejayaan Indonesia. Mari kita kobarkan bersama cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada negara, demi Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Naik perahu di sungai seberang, airnya tenang tapi arusnya dalam. Selama dua cinta ini kita pegang, Indonesia akan terus cemerlang di bawah ridho Tuhan yang Rahman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.